Mas Aris akan mendapatkan 2 bantuan untuk permainan di babak bonus. Betul, dan bantuannya adalah boleh bertanya ke teman timnya. Namun, bantuan itu hanya diberikan 1 kali kesempatan. Dan bantuan satu lagi adalah boleh ajak kira-kira teman yang pantas untuk berdiskusi menentukan jawaban ini siapa kira-kira. Tapi jawaban hanya kami terima dari Mas Aris. Betul. Oke. Siap Mas Aris, silakan pilih. Siapa yang mau diajak bermain? Nomor berapa? Nomor 14. Nomor 14 silakan turun. 14. Silakan Mas, silakan turun. Siapa namanya Mas? Halim. Halim. Halip. Ya. Oh, Halim. Mas Aris kenapa milih Mas Halim? Halip. Mungkin karena kita serasi ya, kita sama-sama. Oh, kembar. Iya. Boleh, silakan dipakai headphone-nya. Sebelum kita bermain, kami ingin mengingatkan yang lain tidak diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Kita akan bermain. Babak bonus soal pertama dengan nilai 2 juta rupiah. Terasi merupakan bumbu dapur yang memiliki nama lain belacan. Benar atau salah? Yang lain tenang. Ibu-ibu tim E tenang. Terasi. Lah, clear tuh ya? Bener. Clear kan? Ragu nggak dia? Ragu nggak? Iya. Nggak clear kan dia? Mas Halim kalau mau memberikan info silakan, tapi yang penting jawabannya dari Mas Aris. Iya, pernah dengar aja. Pernah dengar aja. Pernah dengar. Nah, Terasi merupakan bumbu dapur yang memiliki nama lain belacan. Benar atau salah? Benar. Benar. Yakin, alasannya apa? Pernah dengar, Pak. Pernah dengar. Mas Halim juga pernah dengar? pernah Suka dengar, masak pernah dengar. nggak? Tapi Suka. suka masak? Suka. Suka dimintain tolong nggak sama istri? Beliin Sering. dong. Sering. Oh iya. Kami kunci boleh? Siap. Benar? Benar. 3, 2, 1, kami kunci. Sudah tidak bisa dirubah lagi jawabannya. Belacan adalah nama tradisional dalam kebudayaan Belitung. Di Pulau Belitung. Untuk bumbu dapur terasi. Jawaban Mas Aris betul. Selamat. 2 juta rupiah. Tak hanya Belitung. Di Malaysia, terasi juga dikenal dengan nama belacan. Di beberapa negara juga terasi mempunyai nama lain seperti kapi. Baik, kita lanjut ke 4 juta rupiah. Siap. Lagu Kemesraan diciptakan dan dinyanyikan oleh Iwan Fals. Benar atau salah? Benar apa salah? Apa Yogi Surya Paryogo ya? Penciptanya? Lagu Kemesraan ini adalah single untuk album kompilasi Oke. Kemesraan yang diterbitkan pada bulan Oktober 1988. Salah. Oke, kasih alasannya kenapa salah? Penciptanya. Penciptanya yang bukan. Bukan diciptakan oleh Iwan Oke, lagu Kemesraan ini siapa yang menyanyikan? Ada di albumnya Iwan Fals ada. Yang menyanyikan? Salah satunya Iwan Fals ada. Benar atau salah? Fals. Salah. Salah. Bukan. Yakin? Yakin. Kami kunci. Kemesraan adalah lagu populer di tahun 90-an yang pernah dinyanyikan oleh Iwan Fals. Benar. Om Iwan yang menyanyikan. Nyanyikan. Oke, sepakat nih ya? Sepakat. Betul ya yang nyanyiin ya? Ya. Lagu Kemesraan diciptakan oleh Frankie Sahilatua dan Johnny Sahilatua. Jawaban Mas Aris betul. Selamat 4 juta rupiah. Yes. Iwan Fals menyanyikan lagu Kemesraan bersama Rafika Duri, Betaria Sonata, Chrisye, Itang Yunas, Jamal Mirdad, Etri Jayanti, dan Nani Sugianto. Di tahun 2015,
Iwan Fals kembali menyanyikan lagu ini setelah didaur ulang bersama grup Niji, The Massive, dan juga Geisha. Baik, kita lanjut ke 8 juta rupiah. Suara dalam karakter animasi Upin dan Ipin diisi oleh seorang daber wanita. Benar atau salah? Yakin? Yakin. Benar. Wah. Weh, mentang-mentang Upin sama Ipin. Yakin banget. Sering nonton? Sering nemenin anak. Oh, Oh, nemenin anak, ya. Untung udah punya anak ya, bisa backupnya anak, iya. Suara dalam karakter animasi Upin dan Ipin diisi oleh seorang daber wanita. Benar atau salah? Benar. Yakin? Yakin. 3, 2, 1, kami kunci. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Pengisi suara karakter animasi Upin adalah Asila Putri. Dan pengisi suara Ipin, Asila Putri juga. Selamat Mas Aris, jawabannya betul. 8 juta rupiah. Oke, ya awalnya suara Upin dan Ipin diisi oleh Nur Fatia Putri dari tahun 2006 hingga 2009. Lalu sejak 2009 sampai saat ini, suara kedua karakter ini diisi oleh Asila Putri. Ini dia pembuktiannya. Hai, nama saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Oh, perempuan ternyata ya yang mengisi karakter Upin Ipin ya. Wow. Selamat Mas Aris. 8 juta kita lewati, sekarang kita masuk ke 12 juta rupiah. Thailand dan Indonesia memiliki lambang negara yang sama, yaitu burung Garuda. Benar atau salah? Waduh, Mas Halim yakin. Benar. Nah, Mas Aris. Ya, elah Mas Aris. Mas Aris mau ngikut jawabannya Mas Halim? Saya percaya beliau. Iya. Mas Aris masih punya satu bantuan Tuh. untuk bertanya ke belakang ke teman-teman Mas Aris. Thailand itu bukannya burung. Iya namanya burung Garuda. Untuk headphones-nya boleh tolong dipasang aja Mas Aris. Jadi diskusinya bisa lebih kencang. Pakai aja. Dipakai aja, ya diskusinya lebih kencang aja suaranya. Tahu kan bentuknya itu. Iya, iya. Yakin banget tadi benar. Pernah baca aja namanya sama-sama Garuda gitu. Bentuknya juga Namanya atau sama-sama burung. burung apa? Agak ragu cuma mungkin sama-sama Garuda. Thailand dan Indonesia memiliki lambang negara yang sama, yaitu burung Garuda. Benar atau salah? Oke, Malaysia harimau Malaya ya. Iya udah. Clear ya? Bagaimana keputusannya? 3, Yakin? Siap, woy. Yakin. 2, 1. Jawabannya Benar. kami kunci. Lambang negara Indonesia sama-sama sudah kita ketahui adalah burung Garuda. Yang berarti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Apakah negara Thailand juga memiliki lambang yang sama, yaitu burung Garuda? Jawaban Mas Aris. Betul, selamat 12 juta rupiah. Oke, ini sama-sama kita belajar ya. Di Thailand, figur Garuda adalah burung mitologi dalam kepercayaan Hindu dan Buddha sebagai lambang keluarga, kerajaan, dan otoritas. Kita akan bandingkan. Oh, jadi yang kiri bentuk burung Garudanya negara Thailand ya. Iya. Kita lanjut ke 15 juta rupiah. Bantuan bertanya ke tim ke belakang belum digunakan. Piala Oscar pernah terbuat dari campuran semen, pasir, dan kapur.
yang diwarnai emas. Benar atau salah? Mau bantuan? Enggak. Piala Belum. Mungkin di awal-awal Oscar pernah kayak gini kayak. Iya. Kewajiban kami mengingatkan kembali. Satu, boleh bertanya ke belakang kalau memang ragu dengan jawabannya. Yang kedua, Mas Aris mendapatkan kesempatan untuk pas. Jika pas yang dipilih, maka yang tadi sudah didapat 12 juta rupiah, silakan dibawa pulang. Kami tidak akan potong, hanya potongan pajak saja. Kalau salah 6 juta. Tapi kalau salah di pertanyaan ini, 12 juta yang tadi sudah didapat, kami potong setengahnya. Benar atau salah? Kalau piala Oscar pernah terbuat dari campuran semen, pasir, dan kapur yang diwarnai emas. Benar atau salah? Pasir dan kapur diwarnai emas. Oke, bismillah. Benar. Bisa jelaskan ke kami? Mungkin di awal-awal selebrasi Oscar di tahun-tahun awal itu pernah pakai, kalau sekarang kan logam ya. Dulu mungkin pernah pakai campuran semen patung itu dengan diwarnai emas mungkin. Yakin? Yakin? Tidak mau dipakai bantuannya? Belum. Yakin. Mau lanjut ya belum? 3, 2, 1. Mas Aris, jawab dengan tegas. Benar. Kami kunci. Di masa Perang Dunia Kedua, di antara tahun 1939 sampai dengan 1945, telah terjadi kekurangan logam. Maka, piala Oscar kala itu sempat terbuat dari campuran semen, pasir, dan kapur dan diwarnai emas. Jawaban Mas Aris betul. Selamat. 15 juta rupiah. Feelingnya kuat juga ya. Oke. Kita lanjut ke 20 juta rupiah. Huruf Braille diciptakan oleh Louis Braille yang merupakan seorang tentara Perancis. Benar atau salah? Huruf Braille diciptakan oleh Louis Braille yang merupakan seorang tentara Perancis. Benar atau salah? Braille kayaknya bukan deh. Bukan deh. Louis Braille. Bukan. Yang mana? Ya, bukan aja. Ya. Bukan aja. Yakin? Nggak yakin, tapi bukan. Oke. Terciptanya huruf Braille terinspirasi dari tulisan malam. Tulisan malam adalah tulisan yang digunakan oleh para tentara untuk membaca perintah-perintah militer dalam kegelapan malam. Boleh. Boleh ke... Boleh ditegaskan kalau Mas Aris mau pakai bantuannya? Saya pakai bantuannya untuk... Boleh, silakan. Siap. Silakan Mas Aris. Diajak pusing banget. Semuanya pada balik badan loh. Iya. Ma. Ada temennya giliran yang ini lo nanya. Ya. Dia ciptaan. Oke, kami ulangi ya, semuanya coba dengar. Huruf Braille diciptakan oleh Louis Braille yang merupakan seorang tentara Prancis. Benar atau salah? Gimana hasil diskusinya di belakang? Nanti. Tadi sudah berdiskusinya Mas Aris? Ya. Sudah berdiskusinya? Iya. Jauh banget nih Cilebut ke Prancis ya. Jadi... Kalau dari namanya sih kayaknya iya. Iya, Ya. betul. Tapi ini kan pertanyaan. Oke, berarti Apakah dia- Mas Aris Oh, iya, sebentar, siap, Mas siap. Salim. Iya, siap. Diskusinya udah belum? Sudah. Sudah cukup? Oke, Sudah. berarti yang lain di belakang sudah tidak diberikan kesempatan Ya. untuk berbicara. Louis Braille gitu aja. Dari
nama Prancis gitu aja. Huruf Braille diciptakan oleh Louis Braille yang merupakan seorang tentara Prancis. Benar atau salah? Benar ya? Ya, bismillah. Bismillah. Silakan dijawab, Mas Benar. Aris. Hah? Benar. Benar? Oh. Yakin? Bismillah yakin. Hehehe. Tapi kewajiban kami memberikan informasi kembali. Bantuan sudah digunakan. Sudah. Masih ada satu lagi. Boleh memilih pas. Jika Mas Aris memilih pas, maka yang tadi sudah didapat 15 juta silahkan dibawa pulang. Ya. Kami hanya potong pajak. Bagaimana Mas Ya. Aris? Ya? Terserah. Udah. Gas ya? Gas. Mas Aris, jawabannya Benar. tetap dijawab? Jawab. Yakin? Bismillah yakin. 3, 2, 1, kami kunci. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Huruf Braille diciptakan oleh seorang Perancis bernama Louis Braille yang merupakan seorang tunanetra dan tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi tentara Prancis pada Perang Dunia pada waktu itu. Oke, dan jawaban Mas Aris salah. Mas Aris malam hari ini hanya membawa pulang uang sebesar Rp7.500.000. Sorry ya. Kalau pas 15 juta itu. 7.500.000. Gak apa ya rezekinya ya. Ya. Buat apa? Buat pulang ke Bogor dulu ya. Oke, cantik. Let's go, ini dia hadiahnya. Hitung bareng ya. Yuk. Oke. 1 juta. 2 juta. 6 juta. 7 juta. Rp7.500.000. Alhamdulillah. Terima kasih cantik. Dah, rezeki ya. Oke. Buat yang lain tenang. 1 juta untuk tim terbaik malam hari ini. Selamat untuk... Yang mana? Yang mana? Selamat untuk tim B. Asik. Rp1 juta. Selamat tim B. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang pengen jadi peserta kesini dan mendapatkan mudah-mudahan bawa pulang 100 juta rupiah sama 1 unit motor. Langsung aja daftar diri kalian 20 peserta ke informasi di bawah sini dan ingat ini adalah gratis tanpa dipungut biaya. Untuk malam hari ini kami ucapkan terima kasih. Hati-hati di jalan, salam buat keluarga. Terima kasih Pemirsa, jangan lupa saksikan terus kuis Siapa Berani setiap malam di GTV. Saya Ramzi. Saya Yuki Kato. Mohon pamit, terima kasih. Bye.